Sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get that what? Say the right, they know the memo. Orangnya nggak sesuai. Iya, baru. Waduh. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ung Kamedi di Centaka Show lagi buat enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Saya gaskan. Oke, siapa yang mau bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Nah, untuk pembahasan pertama di sini aku mau bahas soal emak-emak yang marah-marah sama kurir dan terjadi lagi gitu. Kemarin ada bapak-bapak yang kayak gak sesuai sendalnya malah ngeluarin jedor-jedor. Nah, kalau emak-emak ini mengeluarkan blok gak boleh. Entak ensis gak boleh. Nah, dan aku kayak ngeliat kayak kok bisa gitu loh. Kayak aku gak ngerti sama si emak-emak ini. Dia tuh bisa pesen online tapi gak ngerti konsep berjual beli di online gitu loh. Kayak aduh ya. Apalagi ini COD, cash on delivery. Coba kita lihat videonya ya. Nih aku udah nggak sabar ngedengar si emak-emaknya tuh ngomong blok goptet. Nah, coba kita lihat. Oke. Gitu ya Bu ya? Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Disuruh rapiin sama mamang kurir. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Ini kalau sobek lu ya di sini. Waduh. Ya, ini saya videoin. GG parah. Kalau ini sobek lu Iya. Waduh. Pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. bukan karena packing ya, hei. Ini bukan karena packing ya, hei. Itu siapa yang belain, hei? Kenapa kamu sama-sama nggak ngerti gitu loh? Kenapa, hei? Coba kita lihat lagi. Orangnya nggak sesuai. Iya. Aduh, blok gotet. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Ya, kenapa lu ngosot tugas lu ini pulangin seller dong. Tugas lu pulangin ke seller. Salah, Mbak. Itu mbaknya lagi ikutan ngapain belain emaknya, udah tahu salah. Tugas lu ini pulangin ke seller. Pegang kamera lagi kayaknya ngerekam. Lu pikir lu yang bakal dibela? Kagak. Kurir yang bakal dibela. Oh begitu. Oh begitu. Packingnya nggak rusak ya. Oh begitu. Packingnya gak rusak. Itu udah dibuka, dirobek, itu gak rusak namanya. Aduh. Ini barangnya nggak sesuai. Udah rapiin Bu, rapiin. Ini emak ini tuh kayaknya yang bigos banget, biang gosip banget di kampungnya. Kayak ngemoncongnya pun udah kelihatan gitu loh. Kelihatan. Rapiin. Kalau ngobek kamu yang Iya. Waduh. Udah, rapiin. Jawara kampung ini. Ya udah rapiin. ngobeknya barang ngobek loh. Udah rapiin. Ya udah rapiin Bu. Ya udah rapiin. Wes. Kok Ibu ngata-ngatain? Ya udah. Rapiin Bu. Silakan Bu. Ya udah. Ini lagi ikut-ikutan, ini lagi ngerekam ya. Ya udah. Silakan Bu. Silakan buka. Silakan. Oke. Jadi intinya gini. Di sini yang namanya kurir itu hanya mengantar barang. Setelah itu ya udah. Kalau COD ya kurir nerima uang dari hasil COD tersebut nanti akan disetor. Nah, di sini si pembeli malah buka dulu. Ini kan COD, yang dimana kalau COD itu nggak bisa dibuka dulu. Mau dibalikin monggo, asal jangan dibuka dulu. Yang harusnya si ibu itu bukan komplain ke kurirnya, tapi komplain ke penjual. Kurir itu nggak ada hubungannya dengan isi barang tersebut. Kurir aja nggak tahu itu isinya apa kan. Dan di sini tuh anaknya bukannya menenangkan, malah ikut-ikutan. Kayak kelihatan banget gitu. Bahwasanya mereka baru keluar dari goa, nggak ngerti konsep berjual beli seperti apa ya. Apalagi online, COD lagi. Kalau misalkan nggak COD mah monggo, mau dibuang, mau diapain juga. Tapi jujur aku malu lah, udah malah pulang ke goa, ngapain balik ke bumi gitu kan. Kayak
di bumi ngeresahin. Nah di sini guys, mungkin ada yang spill Instagram daripada si mbak-mbak yang tadi yang ngebela emaknya. Akhirnya banyak yang DM guys, banyak yang DM ke mbak-mbak tadi. Mungkin ya ngehujat gitu, apalagi. Dan di sini juga ada Insta story dari si mbaknya yang dimana, udah dong tolong jangan nge-DM-in aku terus gitu ya. Salah lu, ngapain belain emak lu yang salah? Oke, coba kita lihat ya. Nah, di sini ada Instagramnya Denaya Relsuali, oke, Denaya. Nih, di sini ada Insta Story yang dibuat oleh si mbak tadi yang bela mamanya. Nah, kita baca, maafkan kelakuan saya dan ibu saya, mohon pengertiannya. Kena mental gak tuh? Kena mental gak tuh? Panik gak? Panik ya? Panik lah, masa enggak gitu loh. Coba kita lihat lagi. Minta maaf akhirnya ya. Harus bikin video dong. Nih, netizen merasa dia yang paling suci. Kalian tahu gak perasaan saya dan ibu saya gimana? Mbak tahu gak perasaan babang kurir ketika di blok gotet gitu? Ngerti gak gitu? Merasa gak usah pengen mengerti gitu kalau gak bisa ngerti perasaan orang lain. Coba kita lihat lagi. Tolong berhenti DM saya katanya. Oh, banyak yang DM. Wah iya, banyak yang DM. Duta blok gotet. Sensor dong, gak boleh. Nah, saya sampai takut pulang ke rumah saya sendiri. Kalian apa gak kasihan sama saya? Mbak kasihan nggak sama beban kurirnya? Enggak kan? Ya udah, rasakan dan nikmati ya. Kita lihat lagi. Oke, di sini dia memposting DM-an dari orang yang kayak nenangin dia gitu. Maksudnya kayak nggak membela si emasnya, nggak membela si mbaknya gitu kan. Jadi kalau banyak orang yang kayak masnya ini, oke. Hanya dia mengerti, nggak bisa ngerti orang. Sampai kapan aku dan ibuku harus jauh dari rumah ini semua karena kalian lah? Kok karena kalian? Karena kelakuanmu, toh mbak? Kayak apa sih? Ya, coba ada lagi gak? Oh, saya tidak butuh hujatan, yang saya butuhkan adalah pemikiran seperti masnya ini. Kayak masnya yang barusan gak memihak gitu. Tapi ya sebenarnya aku juga gak memihak si mbaknya, gak memihak mas kurirnya, gak memihak siapa-siapa. Di sini aku netral aja. Tapi di sini yang salah mbak gitu, sama si mamanya. Yang harusnya mbak nenangin mamanya gitu. Mungkin ya iyalah, seorang emak-emak gitu pasti kurang paham akan ya hal seperti ini, beli online kayak gini. Pasti di luar sana juga banyak yang nggak paham, kurang paham. Tapi sebagai anak yang udah tahu, yang hidup di zaman modern, yang udah tahu beli online kayak gimana, harusnya lebih menenangkan si emaknya. Jangan sampai kayak emaknya marah-marah ke orang, mbaknya malah ngebela. Itu kan salah. Ya udah, jadi gitulah ya guys ya. Yang pasti ya apapun kesalahan si emak dan si mbaknya mohon dimaafkan. Dan ya semoga kurir-kurir di luar sana ya nggak dapat perlakuan seperti ini lagi dari orang-orang ya seperti emak ini gitu kan. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan pertama. Langsung aja kita masuk di pembahasan kedua. Untuk pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai awal mula kenapa sih terjadinya bentrokan antara Palestina dan Israel. Nah, di sini aku mau jelasin ya guys ya untuk perkara tersebut. Pada awal mulanya bentrok yang terjadi antara Palestina dan Israel itu dipicu karena pengusiran warga Palestina yang tinggal di wilayah Sheikh Jarrah. Dan ini tuh awal mulanya terjadi pada tahun 1995 guys. Pada saat itu ada 28 warga pengungsi Palestina yang telah kehilangan rumahnya selama bencana. Nah, pastikan warga Palestina tersebut itu membutuhkan tempat tinggal, tempat berlindung. Akhirnya mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Pembangunan Yordania dan Badan Pengungsi PBB UNWRA guna untuk menyediakan perumahan bagi mereka di Sheikh Jarrah di Yerusalem. Menurut pernyataan, proses tersebut itu terputus guys akibat penduduk Israel di tepi barat pada tahun 1967.
Penderitaan Palestina itu dimulai pada tahun 1972 ketika Komite Separatist dan Knesset Israel mengklaim bahwa mereka pemilik tanah di mana tempat dibangunnya rumah-rumah tersebut pada tahun 1885. Ketika tadi sudah mencapai kesepakatan dengan Kementerian Pembangunan Yordania, kayak tiba-tiba Israel ngeklaim itu tanah katanya milik dia pada 1885. Kayak padahal itu udah ada kesepakatan gitu loh. Kayak kenapa harus diklaim? Pada Juli 1972, dua asosiasi Israel meminta pengadilan untuk mengusir guys 4 keluarga dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah guys, yang menuduh mereka melakukan perampasan. Nah, jadi di sini ada 4 keluarga yang diduga menuduh Israel merampas tanah mereka. Dan ya Israel pun nggak tinggal diam, Israel minta pengadilan untuk mengusir 4 keluarga tersebut dari lingkungan itu. Dan Palestina pun tidak tinggal diam, keluarga Palestina menunjuk pengacara untuk membela hak-hak mereka. Dan pada tahun 1976, sebuah keputusan dikeluarkan oleh pengadilan Israel. Namun, di sini tuh pengadilan menggunakan pendaftaran baru yang dibuat di Departemen Pendaftaran Tanah Israel dan memutuskan bahwasanya tanah tersebut itu milik Asosiasi Pemukiman Israel guys. Hingga saat ini Palestina menuntut keadilan dan hak-hak mereka atas tanah tersebut dan tempat tinggal di lingkungan Sheikh Jarrah. Nah, jadi seperti itu ya guys ya, awal mula terjadinya bentrokan antara Palestina dan Israel yang sampai saat ini masih berlangsung. Dan tapi aku gak ngerti gitu loh, asal mulanya aja seperti itu, tapi di sini tuh ada bocil-bocil yang malah dukung Israel. Kayak maksudnya teh apa, Cil? Maksudnya teh apa gitu loh? Kok malah dukung Israel, orang di mana Indonesia orang-orang penting pun dukung Palestina. Nah, ini bocil malah dukung Israel. Kayak ada-ada aja gitu loh. Oke, nah di sini ada video di mana kakak ini tuh sedang memberitakan gitu perkara Israel dan Palestina. Tapi di sini ada bocil yang komen, saya membela Israel katanya gitu. Nah, di sini kakak ini tuh langsung berkomentar atas apa yang utarakan oleh si bocil tersebut. Nah, di sini ada Kak Ali Hamzah ya. Coba kita lihat videonya. Saya membela Israel. Oke. Sumpah gak ngerti sama orang yang suka momen kayak gini. Buat kalian sama Kak, aku juga. Ini aku bisa bilang orang tua kalian udah gagal mendidik kalian. Gagal banget. Kalian juga udah gagal mendidik kalian. Tiap hari Senin pas upacara dibacain Undang-Undang 1945. Oke, ini ada guys, Irfan Gans, tanah Israel itu Love Israel. Sampai kapanpun Israel tetap menang. Kami segenap rakyat Indonesia mendukung Israel. Parah banget, coba kita lihat lagi. Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Betul. Sekarang kalian komen kayak gini, gimana pikiran kalian? Ini masalahnya bukan hanya nasionalisme dan juga patriotisme kalian, tapi otak kalian memang beku, mata kalian juga buta. Kalau memang nggak ada rasa nasionalisme kalian, betul. pakai hati nurani kalian. Ini masalahnya masalah kemanusiaan juga. Pertanyaannya, kalian manusia nggak? Coba kalian lihat kalau mata kalian nggak buta, berapa orang Palestina yang diserang sama orang Israel tiap tahun. Oke, nah itu pendapat dari kakak Ali Hamzah gitu. Di sini juga ada caption, gak usah bawa-bawa Indonesia kalau kalian sendiri gak nerapin hukum dan norma Indonesia. Bener banget, aku setuju banget apa yang diucapkan, apa yang diutarakan sama Kak Ali Hamzah ini. Memang benar gitu loh. Kayak lu baca tahu apa sih gitu loh. Maksudnya kan ya anak kemarin sore gitu. Kalian kan nggak tahu asal usulnya bisa terjadi seperti itu karena apa. Aduh, emang kadang-kadang bocil mah ya. Coba kita lihat ada lagi videonya ya. Oke, nah setelah itu ada lagi yang komen guys di Kak Ali Hamzah juga, gak peduli Israel di hatiku, tetap dukung Israel ini orang ya. Coba kita lihat lagi nih apa pendapat dari Kak Ali Hamzah. Israel di hatiku. Buat kalian yang ngomong kayak gini bisa dipastikan kalian bukan orang Indonesia dan juga kalian bukan manusia. Ini biasanya ngomong kayak gini nih banyak kan bocil-bocil yang gak terdidik. Ya, bocil. Kayak gini nih, gak usah kau ngaku-ngaku jadi orang Indonesia kalau kau nggak nerapkan ideologi dan juga hukum negara kau sendiri. Jelas-jelas dalam Pancasila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia nggak kalian, beradab nggak kalian, enggak lah. Aku cuma mau bilang kalian nggak harus jadi
orang Muslim untuk mendukung Palestina. Betul. Kalian hanya butuh sedikit peri kemanusiaan untuk mendukung Palestina. Kalian lihat ini, pakai mata kalian. Oke, nah itu ya guys ya, beberapa komen-komen daripada bocil-bocil yang mengungkapkan bahwasanya ya dia cinta Israel, dia ngedukung Israel ya. Nggak ngerti lah ya. Harus kalian baca-baca lagi deh awal mula gitu, kenapa terjadinya hal seperti itu. Harus dilihat lagi, harus dikaji lagi. Jangan sampai kayak bocil-bocil tadi malah mendukung Israel. Oke, jadi seperti itu guys ya, jangan sampai kita niru-niru bocil-bocil tersebut. Mungkin ya mereka itu pengen dinotis atau pengen viral kayak atau apa, tapi ya nggak sebegitu juga caranya gitu, nggak baik lah ya. Oke, jadi mungkin seperti itu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas tentang Palestina dan Israel. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat tadi aku ucapin, mohon maaf banget ya guys ya. Oke, jadi seperti itu aja guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh kalian komen di kolom komentar, atau kalian boleh DM di Instagram @uungkomedi28, atau kalian boleh DM di TikTok atau tag TikTok, boleh banget. Oke, jadi gitu aja guys ya. Mungkin ya, terima kasih udah nonton. Stay focus, salam, keep enjoy.